Speaker ya, ini paling karpet. Iya boleh mas. Ini. Di atas itu ya. Itu ada rollnya tuh.
di Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama hadhil ummati bi syariatihil kamilah wa arsala rasulahu bir risalatihil qudsiyah wa ahkamihi syarifah limu'allajati kulli mushkilatin saghiratin aw kabirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watihi wa tazama bitariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan asasa li fikratihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin ba'di. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang al-fakir hormati dan al-fakir muliakan, al-mukarram sahibul fadilah fadilatil ustad guru al-fakir al-ustad yang tadi mimpin yasin tahlil zikir. Yang al-fakir hormati sahibul fadilah pengatur waktu penata acara. Yang al-fakir hormati para bapak, para kasepuhan, jamaah hadirin majelis Ar-Royak. Nama lengkapnya Pak Majelis Ar-Royak, Babur Royak ya. Subhanallah. Mudah-mudahan ya itu nama salah satu pintu surga ya, Babur Royak ya. Mudah-mudahan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan, rutinitas yang dilakukan di Majelis Ar-Royak ini juga menjadi salah satu wasilah bisa memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari yang diiringi rahmat Allah ini, semoga Allah menjadikan kita semua yang hadir Allah tambah panjang-panjang usia kita, Allah tambah panjang sehat badan kita, Allah tambah luas rezeki kita, Allah tambah barokah ilmu kita, Allah tambah barokah kehidupan kita, dan semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang taat kepadanya dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga alhamdulillah di malam hari yang cerah ini Allah masih memberikan kepanjangan usia kepada kita untuk bisa menunaikan berbagai kewajiban, berbagai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban silaturahim, kewajiban zikir, tahlil, doa, ya kewajiban thalabul ilmi, dan kewajiban turut berpartisipasi dalam syiar dakwah Islam dalam rangka menggapai kejayaan Islam, yang semoga semua kewajiban yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi subhanallah para bapak rahimakumullah ya. Malam hari ini atau rutinitas seperti ini
dalam satu aktivitas sebetulnya para bapak memperoleh di atas triple apa? Double, single, double, triple, catur apa kuadrit, kuartel, ya. Nah kuadrit. Apa? Biar ini double lah ya. Para bapak itu dapat double pahala dalam satu kegiatan. Satu, pada saat duduk seperti ini sudah pasti dapat pahala silaturahim. Benar nggak Pak? Ya dengan kayak gini kan alhamdulillah. Kadang mungkin selain malam Jumat ya di rumah masing-masing. Ya begitu. Dapat pahala silaturahim. Yang kedua dapat pahala tolabul ilmi. Pak subhanallah. Orang yang berilmu itu Allah dahulukan masuk surga dibandingkan semua amal yang lain. Ada seorang syuhada misalnya mau masuk surga. Pada saat ditanya kenapa kamu masuk surga? Karena aku syahid. Dari mana kamu tahu bahwa syahid itu amalan mulia dan bisa memasukkan ke dalam surga? Dari orang yang kasih tahu saya. Siapa ya orang yang berilmu? Gak malu kamu? Kamu mau masuk surga duluan, tapi orang yang berilmu yang ngasih tahu kamu tentang syahid belum masuk. Nah, syuhada aja mundur, kasih kesempatan kepada orang yang berilmu terlebih dahulu. Ada orang yang masuk surga misalnya dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan berbagai amal yang lainnya. Ya, pada saat sudah di pintu surga, para bapak ditanya seperti itu oleh malaikat, mereka mundur lagi. Mereka tahu bahwa beramal solih, sholat, zakat, saum, haji dan sebagainya itu amal solih, amal baik dari mana? Dari orang yang berilmu, dari orang yang sudah ngasih tahu mereka. Nah ditanya oleh malaikat, nggak malu kamu mau masuk duluan, sementara yang ngasih tahu kamu belum masuk, mundur lagi. Nah maksudnya ini adalah salah satu keutamaan, keistimewaan bagi orang yang berilmu. Ya fa'ilal ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Dapat pahala silaturahim, dapat pahala tolabul ilmi, dapat pahala tadi zikir, doa, ya, baca yasin, subhanallah. Juga dapat pahala turut berpartisipasi dalam syiar dakwah Islam. Kan yang seperti ini itu, pengajian seperti ini itu bagian dari dakwah Islam. Ya. Ustaz yang dakwah kan yang ceramah enggak juga. Yang hadir pun dapat partisipasi yang aktivitas dakwah. Bayangin Pak, ada yang ceramah, enggak ada yang dengerin. Ya. Maka semuanya dapat pahala. Jadi subhanallah, ternyata apa kuartel dapat pahala silaturahim, dapat pahala tolabul ilmi, dapat pahala zikir, dapat pahala baca Quran, surah Yasin kan baca Quran, dapat pahala dakwah, 5 pahala hanya dengan sekali duduk. Enak gak itu? Masya Allah. Kalau 5 berarti apa nih Pak? Ayo. Kuartet, kalau 5 apa? Double lah ya. Ditambah bonus. Bonusnya apa? Dapat makanan. Subhanallah. Dan para bapak rahimakumullah, makanan minuman yang dihidangkan dalam pengajian seperti ini juga bukan makanan minuman biasa. Jadi insya Allah ini termasuk makanan minuman yang berkah karena ada dalam forum pengajian. Selain itu, ini juga ladang pahala buat siapa? Tadi buat yang ikut menghidangkan makanan minuman, kan dapat pahala juga. Subhanallah para bapak. Satu aktivitas hanya dengan duduk 1 atau 2 jam, pahalanya double-double. Ya, subhanallah. Pilihan kita 2. Duduk di majelis ar-royal atau duduk depan TV, padahal malam Jumat jadwalnya di majelis ar-royal. Pilihannya kan 2. Setiap pilihan hasilnya akan berbeda padahal sama-sama duduk. Wahadainahu najdain,
Allah telah menunjukkan dua jalan. Dalam semua hal Allah menunjukkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan tuh, apakah mau mengikuti jalan fujur ataukah jalan takwa. Ya, jalan fujur itu jalan kemaksiatan, pendosa dan sebagainya. Dan setiap pilihan itu ada hasilnya masing-masing. Nah, pilihan itu ada di kita. Maksudnya dalam semua hal pilihan itu kita yang memilih. Contoh misalnya malam Jumat, apakah mau duduk depan TV ataukah duduk di majelis? Padahal duduknya sama. Bapak menghabiskan waktu duduk 2 jam depan TV, bukan gak boleh nonton TV Pak ya, bukan maksudnya. Tapi ketika ada pilihan lain, Bapak hadir duduk di majelis Ar-Rayyan, duduknya sama Pak, 2 jam, kurang lebih ya, 2 jam, ya. Tetapi pahalanya berbeda. Depan TV dapat pahala apa? Enggak kayaknya ya. Kecuali dapat apa? Waduh, apalagi kalau tontonannya yang gitu ya. Sekwilda Bupati. Tahu Pak Sekwilda? Apa Pak? Oh iya, jangan dilanjutin ya. Ini masih anak-anak semua ini ya. Sesepuh apapun bagi orang tua kita tetap kita adalah Sekwilda Bupati. Yang di sini ya yang dilihat surah Yasin. Ya, walaupun para bapak kalau pahalanya mau pol ya bagusnya langsung Al-Quran, baca Yasinnya langsung di Al-Quran kalau pahalanya mau pol, karena tetap beda pahalanya antara baca di buku Yasin dengan di Al-Quran langsung. Kalau di Al-Quran langsung ya kita dapat pahala membaca mushaf Al-Quran. Kalau di buku Yasin ya udah dapat pahala juga pasti ya. Nah, membaca surah Al-Quran yang ada di buku Yasin. Kalau pahalanya mau pol, nah itu langsung surah Yasinnya di Al-Quran. Al-Quran yang dia mungkin sama ukurannya segede surah Yasin. Ya, tapi ini mah sekedar saran saja gitu ya, maksudnya mengoptimalisasi pahala ya. Masya Allah para bapak ya, 2 jam sama tapi hasilnya di sisi Allah berbeda. Dan tadi ya kata Ustaz Sasmita bahwa insya Allah duduknya kita di sini itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini menjadi salah satu pemberat amal timbangan kebaikan kita ketika kita di mizan ya, ditimbang ya di padang mahsyar kelak. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, semangat, keistiqomahan ya di dalam memakmurkan majelis Ar-Rayyan ini, terutama ya di pengajian yang malam ini rutin ya tiap malam Jumat ya, insyaallah ya. Baik, salawat serta salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada semua umatnya yang taat kepadanya, yang istiqomah melaksanakan serta memperjuangkan ajarannya agar ajarannya yaitu ajaran Islam bisa dilaksanakan dalam seluruh bidang kehidupan, insyaallah termasuk kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini ya, insyaallah para bapak rahimakumullah. Walaupun kita tidak melihat Pak, wallah demi Allah di antara kita ini ada para malaikat rahmat yang membentangkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya, punten malaikat diomongin. Tapi betul, Pak. Ya, ada malaikat itu yang tugasnya hanya mencari majelis-majelis ilmu. Mereka keliling dunia, nyari majelis-majelis ilmu. Begitu ada majelis ilmu turun, ikut duduk, mengembangkan, mengepakkan sayapnya di antara orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Mereka akan kembali kepada Allah ketika pengajian ini bubar, ketika majelis ilmu itu bubar. Bubar majelis ilmu, kembali mereka kepada Allah. Laporan, Allah Maha Tahu. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu.
Sama seperti guru nanya ke murid, 2 kali 2 berapa? Itu karena gurunya nggak tahu atau gimana? Ngetes. Jadi ketika Allah bertanya kepada malaikat ya dan sebagainya, bukan karena Allah tidak tahu, ya, tapi Allah ingin memberikan penjelasan. Terkadang ketika kita ingin memberikan penjelasan, itu juga kan suka diawali dengan pertanyaan, betul nggak Pak? Bapak, tahu nggak kabar Bapak itu? Nah, padahal dia bukan lagi nyari tahu, tapi mau ngasih tahu, hanya diawali dengan pertanyaan. Tahu nggak Bapak itu? Iya Bapak itu sekarang mau ngasih tahu. Allah juga gitu. Di Al-Quran kadang Allah mengawali dengan pertanyaan, ya. Al-fil, bahwa fil, gajah, apa itu gajah? Itu Allah nanya. Tapi apakah Allah benar-benar nanya? Bukan. Tapi Allah mau ngasih tahu, ya. Banyak, ya. Yas'alunaka 'anir ruh, ya. Atau wama adraka mal qari'ah, ya, banyak, ya. Jadi ketika bertanya itu bukan berarti Allah tidak tahu, justru Allah akan ngasih tahu. Ditanya malaikat, dari mana kalian? Kami habis keliling dunia menjalankan tugas kami baru menghadiri majelis ini, majelis pengajian. Disebutin Pak, nama-nama kita itu di spill di hadapan Allah. Ya, Ustaz, apalagi pertanyaannya? Allah bertanya ke malaikat, apa yang mereka mau? Mereka menginginkan ampunanmu dan surga. Allah nanya lagi, emang mereka sudah tahu, udah lihat surgaku? Tidak. Kata Allah, apalagi kalau mereka sudah tahu. Apalagi yang mereka mau? Mereka memohon ampunanmu dan perlindunganmu dari api neraka. Emang mereka sudah lihat nerakaku? Tidak. Apalagi kalau mereka sudah melihat. Wahai Allah, ada orang yang hadir di majelis ilmu itu sebetulnya tidak niat, tidak menyengaja hadir di majelis ilmu. Dia hanyalah seorang musafir, bukan musafir bahasa Sunda Pak, ya, musafir bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Sunda musafir itu apa Pak? Nah, tukang minta-minta, pengemis. Kalau dalam bahasa Sunda pengemis itu musafir, ya. Tapi ini musafir dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab, ya, atau bahasa Arab, musafir itu orang yang sedang bepergian. Wahai Allah, ada yang dia duduk di majelis ilmu itu bukan menyengaja duduk, tapi dia itu sedang istirahat, sedang dalam perjalanan, pengen istirahat, ada majelis. Ya, sedang ada pengajian, dia ikut duduk. Kata Allah, dia pun dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Masya Allah. Hanya ikut duduk saja, itu ikut dapat ampunan. Apalagi yang menyengaja. Ya. Apakah para bapak duduk di sini nggak butuh effort? Kan pasti butuh effort, ya. Butuh keinginan, maksain. Kalau secara perasaan Pak, enaknya duduk di sini, ya, sambil nahan-nahan ngantuk dan agak-agak pegel. Apa enak duduk di kursi depan TV? Kalau ngikutin keinginan, perasaan, enak yang mana Pak? Depan TV, sambil kopi, ya, makan gorengan. Tapi para bapak memilih ke sini, walaupun mungkin sambil nahan-nahan ngantuk, ya nggak bisa dipungkiri Pak, ya. Jam segini tuh emang jam, apalagi di luar ruangan, cuacanya gerimis, udara dingin, itu mata tuh luar biasa Pak, ya. Kadang ustadznya jadi sakti Pak. Gimana ustadznya sakti? Bisa menghilang. Ustadznya bisa menghilang. Ustadznya ada. Ustadznya menghilang. Ada lagi. Menghilang lagi. Ada lagi. Padahal bukan ustadznya yang menghilang. Tapi dengan bapak sudah maksain duduk, nahan-nahan ngantuk, atau tertidur sebentar saja, itu insya Allah, ya, keutamaannya, pahalanya sama seperti yang hadir full. Ustaz, kalau gitu mas saya tidur aja. Nggak gitu juga, keles. Kalau menyengaja tidur ya beda itu, ya, seperti itu.
Baik para bapak rahimakumullah, jadi ya insya Allah ya semua yang dilakukan, yang dikorbankan, yang nyiapin ya berbagai halnya insya Allah ya, setiap peluh, setiap lelah, setiap pemikiran, setiap effort, mungkin bikin publikasi, mungkin beli makanan minuman, ngegelar karpet, ya nyalain lampu dan sebagainya, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Semua dicatat dan catatannya abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mempublikasikan, termasuk mengajak. Maka kalau yang mempublikasikan, yang mengajak, dari setiap orang yang datang, dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala yang datang. Anggaplah panitia undang, ya. Setiap yang datang itu panitia itu dapat pahala dari setiap orang yang datang tanpa mengurangi pahala orang yang datang. Gak ada rugi-ruginya. Jadi gak gini, Ustaz percuma ngaji ya gitu-gitu doang. Percuma ngaji gitu-gitu doang. Gak ada yang percuma. Setiap detik yang kita habiskan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan sangat bermanfaat ya ketika kita di padang mahsyar. Kalau di akhirat mah kita nyesel, Pak. Hadir pengajian gini aja kita nyesel. Kenapa nggak lebih sering? Kenapa nggak lebih banyak hadir di pengajian? Gitu. Seperti itu. Jadi para bapak rahimakumullah, ya apa yang sudah dijalankan, jalankan, dawamkan untuk istiqomah. Ya Ustaz, hujan, masya Allah dari rumah masing-masing ke sini, bisa nggak disiasatin kalau hujan? Bisa ya. Pakai apa? Payung. Untuk meraih pahala yang sebesar tadi, ya masa tidak bisa melakukan pengorbanan jalan dengan payung? Masih bisa insya Allah. Ya pakai sendiri tadi mau berangkat itu sebetulnya antara pakai jas hujan atau enggak, kan lumayan ya. Kalau dari rumah walaupun kecil nyampe sini 15-20 menit di motor ya kuyup juga. Gitu ya, pilihannya cuma jas hujan atau tidak. Artinya apa? Insya Allah ya, semua yang kita lakukan itu tidak sia-sia ya, dicatat oleh Allah dengan catatan yang abadi. Wallah, demi Allah para bapak akan sangat berbahagia hadir di pengajian malam hari ya, insya Allah. Baik para bapak rahimakumullah, ya selagi dalam forum pengajian, dalam majelis ilmu, ya kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dari majelis ilmu ini. Barangkali di antara kita, keluarga kita, saudara kita ada yang sedang sakit, sedang kurang sehat, dirawat dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan barokahnya pengajian ini Allah berikan kesembuhan ya. Barangkali di antara kita, keluarga kita, saudara kita ada yang sedang mengalami kesempitan dalam kehidupannya, mudah-mudahan dengan barokahnya pengajian ini Allah lapangkan kembali kehidupannya. Dan untuk kita semua yang sedang punya niat, sedang punya hajat, sedang punya usaha, mudah-mudahan dengan barokahnya pengajian ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah lancarkan usaha kita, Allah hasilkan usaha kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau sudah amin selesai, Pak. Baru pembukaan. Usah diraha mulai ya. Kita santai saja Pak ya, maksudnya karena ini rutin insya Allah ya. Jadi walaupun Al-Fakir sudah menyiapkan PowerPoint, nah tidak harus semuanya langsung selesai dan nggak mungkin juga. Jadi kita bertahap seselesainya sampai jam berapa? Astagfirullah. Baik. Termasuk kalau Al-Fakir lagi menjelaskan ada yang mau didiskusikan, yaitu mangga langsung saja begitu ya. Para bapak mangga boleh sambil menikmati hidangan ya. Walaupun Pak, ya saya dimanapun ngisi pengajian, makanan-makanan seperti ini bagi saya itu wujudihi keadamihi. Ada tapi seperti tidak ada. Kan ada kayak nggak ada, nggak bisa saya ngemil. Lah iya makanya. Jadi manfaatkan Pak. Kalau di posisi saya susah, posisi Bapak silahkan. Coba yang saya ngemil, berhenti ngaji ya mangga. Baik para bapak rahimakumullah, ya mungkin nanti kalau ada pointer lebih, nah gitu ya insya Allah.
Ya, ini ya kita berbicara tentang ajaran agama kita, Pak. Yang sedang kita bahas. Yang namanya ngaji kan pasti ya ngaji tentang agama, ya agama kita. Nah, kita ini lagi ngaji agama kita, maksudnya lagi mempelajari agama kita, gitu ya. Mempelajarinya saja sudah pahala besar. Tadi pahalanya udah dijelasin. Apalagi nanti melaksanakan. Ya, jadi kita ini nggak ngaji macam-macam, nggak ngaji ini itu. Kita sedang mengkaji ajaran agama kita. Ah Ustadz, saya sudah tahu, bisa jadi. Tapi disitulah fungsi pengajian, Pak. Fungsi pengajian itu secara umum 3, Pak. 1, ngasih tahu yang belum tahu. Karena belum tentu semua orang sudah tahu fungsi pengajian ngasih tahu. Yang kedua, Ustadz, saya sudah mempelajari dari kecil. Betul. Nah, fungsi yang kedua adalah mengingatkan yang lupa. Bisa jadi sudah tahu, tapi karena manusia, gitu ya, namanya manusia, pasti ada lupanya. Yang ketiga, membetulkan yang salah. Bisa jadi tanpa disadari, oh ternyata kita salah ya. Nah, fungsi pengajian itu 3, Pak. 1 apa tadi, Pak? Ngasih tahu yang belum tahu. Yang kedua, mengingatkan yang lupa. Yang ketiga, membetulkan yang salah. Jadi kalau pas lagi ngaji agama kita oh iya ya harusnya kayak gini, oh iya ya ini ya. Wah, itu memang itulah fungsi pengajian. Dan tentu setiap pengajian kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat, Pak, itu akan membawa keselamatan di dunia ya, dan keselamatan di akhirat. Sebaliknya, Pak, ilmu yang tidak bermanfaat akan hanya membawa kecelakaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Mohon maaf, Pak, para penipu, para ya macam-macam lah, judol, macam-macam gitu ya. Mereka orang bodoh apa orang pintar, Pak? Pintar. Bisa bikin aplikasi, bisa macam-macam gitu ya. Tapi kepintarannya, ilmunya itu tidak manfaat, tidak berkah, akhirnya mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang lain. Makanya penting kita selalu meminta kepada Allah diberikan ilmu itu, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar banyak ilmu. Ilmu itu ibarat mata pisau. Kalau tidak berkah, tidak manfaat, malah akan mencelakakan diri dan orang lain. Tapi kalau berkah, bermanfaat, menyelamatkan diri dan orang lain. Jadi insya Allah kita memohon, mudah-mudahan Allah memberikan ya ilmu yang bermanfaat. Nah, yang kedua, Pak, pada saat kita mengaji, Pak, itu harus bawa gelas kosong. Nggak ada gelasnya. Maksudnya bukan gelas kosong beneran, Pak ya. Kalau kita bawa gelas penuh, Pak, kira-kira bisa diisi air lagi nggak, Pak? Ini aqua udah penuh. Bisa diisi air lagi nggak, Pak? Enggak. Ah, nggak penting. Ah, buat apa? Ah, nggak ngaruh. Ya susah. Memang nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena bawanya gelas penuh. Nah, pada saat ngaji itu, biar ilmu itu bisa masuk, ya maka harus bawa gelas kosong. Ya. Jadi di sini ya secara umum kita akan membahas melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan. Ya, karena emang harus, Pak, ya melaksanakan ajaran Islam yang insya Allah itu kewajiban di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya. Baik para bapak rahimakumullah, ini tidak bermaksud merosting yang lain, tapi secara akidah kita, ya kita harus meyakini, Pak, 100%. Ya, harus 100%. Nggak boleh 99,99%. Kita harus yakin 100% di dunia ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi di dunia ini hanya ada satu
Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyembah matahari seperti orang-orang Sinto. Ya, kepercayaan aslinya orang-orang Jepang. Matahari Tuhan apa bukan? Hanya dianggap tuh. Ada yang menyembah api seperti kepercayaannya orang-orang Majusi. Api Tuhan apa bukan, Pak? Kalau api adalah Tuhan, Pak, siapa yang nyiptain Tuhan? Kalau api adalah Tuhan, yang nyiptain Tuhan siapa, Pak? Kita, ibu-ibu, Pak. Pagi-pagi, cepat, ada Tuhan. Wah. Udah gitu dimatiin. Wah. Jadi bukan Allah yuhyi wa yumiit. Bukan Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, tapi ibu-ibu yang menghidupkan dan mematikan tuh Tuhan. Satu, dua, bapak-bapak yang ahli bisa. Benar gak, Pak? Just, ada Tuhan gitu ya. Selesai, dimatiin lagi Tuhan. Kalau kepada Tuhan harus mendekat apa menjauh, Pak? Kalau ke Tuhan harus mendekat apa menjauh? Mendekat. Ya, malam ini pun kita diantaranya untuk mendekat kepada Allah atau taqarrub ila Allah. Kalau Tuhan adalah api, mau mendekat, Pak? Ya. Api bukan Tuhan, hanya dianggap tuh. Atau misalnya seperti orang-orang paganisme, penyembah berhala. Berhala Tuhan apa bukan, Pak? Yang bikin dari kayu, dari batu, dari pelepah pohon, dari tanah liat. Bahkan ada yang bikin dari adonan roti, sudah dibikin disembah-sembah. Tuhan apa bukan? Ya, jadi itu bukanlah Tuhan. Jadi yang seperti itu bukan Tuhan, hanya dianggap Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, Allah pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang pencipta samawati, ya, artinya bukan sama, bukan satu lapis langit. Samawati itu berlapis-lapis langit. Wal ard, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Pak, kalau kita perhatikan, Pak, dalam penciptaan bumi saja. Bumi ini bulat, Pak. Ya, anggap ini bulat, ya. Di luar angkasa. Ini planet, ini matahari. Secara bumi saja, Pak, dimanapun kita berada di sekeliling bumi, itu luarnya itu atas semua. Yang tinggal di atas ke sini atas, yang tinggal di sini harusnya bawah, tapi tidak, ya ini atas juga. Ujung ke ujung paling jauh adalah Indonesia sama Amerika, 12 jam. Bagi orang Indonesia ketika berdiri di sini, ya ini adalah atas. Bagi orang Amerika ketika berdiri di sini, ini juga adalah atas. Karena di luaran sana semua itu adalah atas. Kita perhatikan planet bumi nggak jatuh, padahal nggak ada tali. Muter nggak jatuh, padahal tidak ada rel. Kira-kira itu ada dengan sendirinya apa ada yang nyipta? Pasti ada yang mencipta. Ini satu tata surya, Pak. Sementara di angkasa sana ada miliaran tata surya. Kumpulan tata surya disebut galaksi. Dan kita ini ada di galaksi Bima Sakti namanya. Dan di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Itu, Pak, miliaran galaksi itu baru di satu lapis langit yang pertama. Baru di lapis langit yang pertama. Jadi lapis langit yang pertama aja, Pak, nyaris unlimited. Subhanallah. Itu belum bicara di lapis langit yang kedua, belum bicara di lapis langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh.
sementara ada 7 lapisan langit. Samawati, langit-langit. Ya, kalau sama itu langit, samawati jamak dari sama. Subhanallah. Ustaz, semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Sementara Pak, manusia itu hanya tinggal di planet bumi. Ah, ini ada contoh yang lebih cocok. Bulan. Tenang Pak, nggak saya makan Pak, tenang. Ini planet bumi Pak. Semua makhluk atau manusia tinggalnya di planet bumi ini. Sementara tadi ada tata surya, miliaran tata surya, disebut galaksi, miliaran galaksi, masya Allah. Ya. Manusia hanya diciptakan di planet bumi, sementara semua yang Allah ciptakan untuk menunjang kehidupan manusia. Sekali lagi, semua yang Allah ciptakan untuk menunjang kehidupan manusia. Terus, untuk apa Allah menciptakan alam semesta yang sedemikian luas? Padahal manusia cuma ada di planet bumi ini. Kira-kira tujuannya apa? Bantu jawab Pak. Semua yang Allah ciptakan untuk menopang kehidupan manusia. Sementara manusia hanya tinggal di planet bumi. Sementara Allah menciptakan tadi maha luas. Kira-kira apa Pak tujuannya? Pak bantu jawab Pak. Bapak jawab saya minum. Kira-kira apa Pak? Dalam Al-Quran disebutkan Pak, wasari'u ila magfirati mir rabbik wal jannah arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian, wal jannah, dan surga arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Pak, Allah dalam tanda kutip ya menciptakan alam semesta sedemikian besar, luas, garis unlimited, itu gambaran buat kita. Surga itu luasnya seluas itu, tidak seperti bumi. Jadi Pak, Allah menciptakan semua itu ngasih tahu ke kita, surga itu luasnya segitu. Coba, berarti surga juga luasnya nyaris unlimited, nyaris nggak ada batas. Ya, subhanallah. Karenanya Pak, nanti di surga, di akhirat, tubuh kita itu akan Allah ciptakan seukuran normal awal penciptaan manusia. Tinggi manusia Pak di awal penciptaannya itu adalah 60 hasta. Satu hasta itu satu lengannya orang Arab. Satu lengan orang Arab atau satu hasta itu jika dirata-rata itu 45 cm. 60 hasta berarti berapa meter? Ayo. Bukan nyuruh pikir, bukan Pak ya, biar nggak ngantuk. 45 kali 60. Ayo. Kalau pegang HP cepat Pak. Berapa Pak? Nah, berarti tingginya Pak 27 meter. Tinggi kita Pak, tinggi Nabi Adam itu 27 meter. Sampai ke Nabi Ibrahim masih 27 meter rat. Ya beda-beda dikit kayak kita lah, ada yang 60, 70, pokoknya 160, 170. Dari Nabi Ibrahim mulai mengecil Pak, sampai ke ukuran kita nih umat Nabi Muhammad. Kenapa mengecil Pak? Seleksi alam yang pertama. Yang kedua, luas planet bumi nambahin enggak? Kalau ukuran orangnya masih seperti Nabi Adam, sempit Pak. Ciper cuma cukup buat 2 orang, kayaknya satu rumah doang Ciper. Ya. Majelis Al-Rayyan cuma apa berarti paling ujung kelingking doang ini ya. Subhanallah. Wah.
Jadi kalau ada penemuan tengkorak besar apa segala itu emang real Pak, karena dulu ukuran manusia segede gitu. Kenapa ada dinosaurus dan sebagainya itu juga real. Kenapa? Ya normal. Hewannya segede gitu, orangnya juga lebih kayak kita misalnya ada kerbau gitu ya, ada banteng, ada gajah, ada kuda nil kayak gitu. Karena orangnya juga gede-gede. Nah nanti Pak kita di akhirat ukurannya kembali ke ukuran normal. Tetap kita akan kenal Pak, oh ini bapak ini, oh ini bapak ini, oh ini bapak ini, walaupun ukurannya sudah besar normal ya 27 meter. Ustadz segimana sih 27 meter? Kalau bapak pernah ke Kebun Raya Bogor, ada museum zoologi. Ada apa di sana? Nah, di situ tertulis Pak 29 meter. Nah itu buat gambaran kita. Kurangi 2 meter, segitulah tinggi kita Pak. Kurangi 2 meter, kurang lebih segitu tinggi kita. Makanya Pak, nggak usah khawatir kepenuhan di surga itu. Nah itu tadi, karena luasnya seluas langit dan bumi. Jadi itu tujuan Allah menciptakan alam semesta maha luas ini, gambaran ke kita, surga itu seluas itu. Coba Pak bayangin hari ini umat manusia ada 8 miliar. Kurang lebih. Ustaz gak percaya, hitung sendiri. Indonesia aja sekarang sudah 285. Ya. Kejar-kejaran secara muslimnya, jumlah muslimnya dengan Pakistan, salib-saliban terus. Ya. Ini zaman kita Pak, 8 miliar. Ditambah zaman kakek kita, ditambah zaman kakeknya kakek kita, terus sampai Nabi Adam. Ditambah zaman nanti cucu kita, cucunya cucu kita, terus sampai hari kiamat. Kebayang apa? Banyaknya, gede-gede. Nah, makanya Allah menggambarkan, nggak usah khawatir, ya, nggak akan desak-desak. Walaupun di sana tingginya segitu dan umur kita semua sama Pak. Di sana jadi muda lagi. Jadi kalau Bapak misalnya nih, punten Bapak ini misalnya ketemu Bapak ini baru ketemu sebulanan sekarang, artinya ketika ketemu di posisi sudah sepuh, maka di sana itu kita nggak akan ketemu Bapak seusia ini, tapi usia muda. Bisa jadi di sana asa-asa kenal gitu ya. Nah, gitu. Kenapa? Karena ketika kenal di dunia kan sudah sepuh nih, ternyata pas di sana muda. Jadi di sana Bapak akan seumur dengan ibu Bapak. Bapak akan seumur dengan kakek Bapak. Bapak akan seumur dengan cucu Bapak. Ustaz, kumaha ternyata. Ya. Karena semua di sana umurnya sama. Badannya tingginya sama, umurnya sama, tapi tetap ada pembeda. Oh ini sebulan, ini sebulannya. Wajah kita, aduh mohon maaf. Kalau wajah-wajah kayak gini masuk surga Pak, merusak pemandangan surga Pak. Ustaz merosting ciptaan Allah, bukan. Ini untuk menggambarkan kemaha bagusan ciptaan Allah di akhirat, di surga nanti. Ya. Maksudnya gimana? Wajah kita akan dipermak Pak kalau masuk surga. Akan standarnya itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga ganteng Pak. Jangan sampai kita memikirkan ganteng itu hanya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad juga super ganteng. Jadi wajah kita itu standar wajah Nabi Muhammad, maksudnya kegantengannya dan standar Nabi Yusuf. Ustaz kan wajahnya udah dipermak, iya, dalam tanda kutip ya dipermak, tapi tetap akan bisa dikenal. Ya, seperti itu. Nah, para bapak rahimakumullah, subhanallah. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan kehidupan. Kehidupan itu apa sih, Ustaz? Kehidupan itu sirul hayat. Rahasia kehidupan. Contoh misalnya nih, mohon maaf, para bapak duduk di sini bergerak-gerak, nah itu menunjukkan ada kehidupan. Kalau kita nyebutnya nyawa atau ruh, ya itu Allah yang menciptakan. Dan Allah juga menciptakan manusia. Subhanallah Pak ya. Kalau orang ragu terhadap kebenaran Al-Quran, artinya semua yang Allah ciptakan itu maha rapi, maha presisi dan lain-lain.
Ya. Sekarang manusia Pak, tadi alam semesta. Nggak di-spill semua, nggak akan cukup manusia. Coba Bapak bayangkan. Mohon maaf, di sini ada berapa orang? Kurang lebih 10 orang. Misalnya Bapak merem, mata Bapak ditutup. Satu orang suruh ngomong. Bapak bisa tahu nggak suara siapa itu? Bisa tahu nggak Pak? Bisa. Ya. Padahal ada 10 orang. Bisa tahu nggak? Di kantor, di tempat Bapak kerja, Bapak merem, matanya ditutup semua, lagi permainan misalnya. Ada yang ngomong, bisa kenal nggak itu suara siapa? Bisa. Karena pernah mendengar dan tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Allah menciptakan di satu waktu 8 miliar jenis suara. Subhanallah, Pak. Allah menciptakan 8 miliar jenis suara berbeda di satu waktu. Belum lagi ditambah tadi zaman kakek kita, kakek dan sebagainya, zaman cucu kita dan sebagainya. Pak, Allah menciptakan triliunan jenis suara. Saya kebetulan punya binaan yang dia reskrim Pak. Di bulan Ramadan ngabari ke saya, Ustaz, saya dapat paket. Oh alhamdulillah itu dapat paket Pak. Mau lebaran gitu ya, dikirim foto paket. Waduh, gimana melihatnya gitu ya? Koper merah diangkat, badan orang tanpa kepala, tanpa kaki. Waktu itu sih sempat viral di YouTube, di sosmed dan sebagainya. Ya, dia sampaikan singkat cerita ya, kalau case-nya sih banyak gitu ya. Ustaz, alhamdulillah tangannya masih ada. Kenapa tangannya masih ada? Itu. Ya. Sidik jari orang sama apa beda Pak? Sejago-jagonya orang melukis, suruh melukis 8 miliar sidik jari yang berbeda, bisa enggak? Tapi maha kuasa Allah, Pak. Hari ini kita punya sidik jari, orang sekarang kerja kadang pakai fingerprint, ya. Allah nyiptain 8 sidik jari berbeda, 8 miliar sidik jari berbeda. Ya. Allah yang menciptakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dan apa yang di antara keduanya termasuk manusia. Apalagi Pak? Ini. Apa ini? Retina mata Pak, 8 miliar beda retina mata. Coba deh orang suruh melukis retina mata, beda 8 miliar, tapi Allah bisa ciptain. Bahkan bukan hanya ini. Wajah. Ustaz, ada yang kembar tuh mirip, nggak sama. Nggak ada yang sama persis, nggak ada. Ustaz, kalau kita ngelihat orang Korea kayak sama semua, ya kayak sama semua. Karena kita jarang ketemu sama orang Korea. Ngelihat orang Eropa gitu. Kebalikannya, orang Eropa, orang mana-mana ngelihat orang Indonesia, wajahnya mirip semua. Betul nggak Pak? 8 miliar Allah ciptakan jenis wajah yang berbeda. Ada yang sama nggak? Setan Yahoo sama Trump sama apa beda? Wajahnya beda, kelakuannya seiblis-iblisnya, iblis dari kalangan manusia ya mereka hari ini Pak ya, biadab. Ya. Oke gitu Pak, jadi Allah yang menciptakan dan semua ini ciptaan Pak. Nggak mungkin ada dengan sendirinya, ujung-ujung ada. Kayak yang diyakini orang-orang ateis atau komunis gitu ya. Wah semua ini ada dengan sendirinya, ujung-ujung ada, tiba-tiba ada, nggak logis sama sekali. Ya. Kalau ada yang bertanyakan boleh Pak ya. Ya bergerak, udah ngantuk apa dia? Kenapa nih? Demo. Gimana? Masih bisa atau apa ini nyuruh saya berhenti atau gimana ya? Sabotase nih kayaknya. Nah.
Mohon maaf Pak ya sambil bercanda biar nggak ngantuk. Oke Pak ya, kita lanjut satu slide lagi deh. Ini berurut Pak. Ya insya Allah sampai endingnya itu bahwa semua ini akan membawa keselamatan di akhirat dan insya Allah akan membawa kita memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semua runut, ya. Semua slide ini disusun runut dari basicnya dulu, dari mulai Allahnya dulu. Allah satu-satunya Tuhan, Allah yang nyiptain dan sebagainya terus, gitu ya. Nah selain menciptakan, Allah juga menurunkan syariat atau ajaran atau aturan untuk manusia. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Ya. Walikulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Dan untuk setiap umat, untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ini sesuatu yang logis, Pak. Oke. Siapa di sini yang di rumahnya punya motor? Rasanya semua punya Pak ya, hari ini nggak ada yang nggak punya motor. Pada saat beli motor Bapak dapat apa Pak? Sebentar. Beli motor dapatnya helm, kok bisa ya? Beli motor dapatnya helm. Sebentar. Ini belinya di mana? Kok yang beli mau aja gitu ya? Beli motor dapatnya helm lah, kok bisa? Oh bonus helm. Kalau itu masuk itu. Kalau beli motor dapat helm, masya Allah. Beli motor dapat helm, dapat apa lagi Pak? Jaket. Apa lagi? Nah itu manual, petunjuk pemakaian. Ada nggak Pak? Ada. Bapak beli motor, oleh yang nyiptain motor dikasih manual Beli mobil ada nggak Pak? Beli HP, semua barang elektronik, beli LCD, beli laptop, beli kipas angin, beli apa tuh macam-macam, semua ada manual lah. Masuk akal nggak kira-kira Allah nyiptain manusia terus nggak ngasih dalam tanda kutip Pak ya manual sementara semua yang ada di dunia, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini semuanya hakikatnya ilmu Allah. Artinya ketika orang bikin sesuatu dia buatin manual itu sebetulnya inspirasi dari Allah. Allah yang mengilhamkan untuk seperti itu. Apalagi Allahnya. Nggak logis kayaknya Pak. Allah nyiptain manusia terus Allah nggak ngasih manual ya, betul nggak Pak? Nggak mungkin manusia diciptakan tanpa Allah kasih manual Jangankan alat elektronik Pak. Bapak beli obat aja ada apanya? Aturan pakai, ada dosis, ya. Artinya sesuatu yang nggak logis kalau Allah nyiptain, setelah itu kayak pabrik jam. Tahu pabrik jam Pak? Nyiptain manusia atau jam dibiarin jalan sendiri, ke sebodoh amat itu nggak mungkin. Ngeluarin motor udah silahkanlah, nggak ngasih manual itu nggak mungkin. Ya. Nah jadi itu hanya sekedar sedikit analogi ya, bahwa sudah pasti Allah selain menciptakan, Allah juga menurunkan syariat. Syariat ini ajaran, atau kalau kita menyebut dengan istilah agama ya. Nah kalau di Al-Quran disebut dengan istilah syir'atan, syariat ya. Wa minhaj jalan yang terang. Bukan syariat orang Sunda Pak ya. Kalau orang Sunda bilang syariat apa Pak? Ngobatin. Disyariatan diobatin belum? Jadi bukan syariatnya orang Sunda, tapi syariat dalam artian adalah ajaran atau agama. Kayak tadi Pak ya, kalau di Sunda musafir itu apa? Pengemis. Tapi kalau dalam bahasa Arab musafir itu orang yang dalam perjalanan. Syariat juga gitu. Kalau dalam bahasa Sunda, syariat itu syariat gitu ya, itu artinya pengobatan. Udah cari syariat sono.
Anak tuh apa dalam bahasa Sunda, budak teh disareatan, cak jadi kayak gitu. Nah, anaknya diobatin belum, ya, nangis terus gitu. Kadang unik bahasa Sunda Pak ya. Saya juga nggak tahu asal usulnya kenapa jadi diartikan seperti itu. Kalau dalam Sunda Pak, saya orang Sunda Pak ya. Maksudnya ini tidak dalam konteks merosting bahasa Sunda, saya orang Sunda gitu. Tapi misalnya dalam Sunda Tuhan itu disebut dengan kata pangeran. La ilaha illallah diartikan ke ayah pangeran angin Allah. Padahal kalau dalam bahasa Sunda pangeran itu apa Pak? Anak raja, biasanya bangsawan dan lain-lain. Sholat disebutnya apa dalam bahasa Sunda? Netepat, bukan sembahyang, netepat. Badai netepat heula, benar gak Pak? Yang ngerti bahasa Sunda yang orang Sunda ya. Nah, dan sebagainya. Ya, jadi syariat di sini yang dimaksud adalah aturan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu yang logis, sudah pasti. Artinya apa? Allah nyiptain manusia itu Allah ngasih manual booknya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, syariat yang Allah turunkan untuk kita umat Islam tentu adalah syariat Islam atau ajaran Islam. Syariat itu bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Indonesianya aturan. Jadi ketika bicara syariat Islam itu berarti aturan Islam atau ajaran Islam. Ya, kadang-kadang orang suka parno, syariat Islam itu kesannya gimana? Padahal itu bahasa Arab aja. Syariat kan tadi Allah dalam Al-Quran menggunakan kata syariat, syir'atan wa minhaja, syariat ya. Jadi syariat itu ajaran. Nah, syariat yang Allah turunkan untuk umat Islam yaitu ajaran Islam, ya sudah pasti Pak ya. Diturunkan untuk umat Islam ya. Kita masuk ke Al-Islam. Baru masuk ke Al-Islam Pak ya. Makna Islam, arti dari Islam. Ustaz sudah hafal dari kecil. Islam, Isa, S, subuh, L, lohor, maksain banget dari bahasa Sunda. Lohor, A, asar, M. Jadi Islam teh Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Paksain banget. Itu mah bukan arti Islam, tapi itu mah nama-nama sholat. Ya makna Islam ya bukan itu ya. Lughah itu bahasa Pak ya. Jadi makna Islam secara bahasa. Ini nggak apa-apa Pak ya, saya bawa ke basic lagi Pak ya. Ke dasar sekali gitu ya, nggak apa-apa ya. Mohon izin Pak ya. Makna Islam. Kenapa disebut basic banget? Ustaz kan saya beragama Islam dari lahir gitu ya, udah mungkin 40 tahun, 50 tahun. Ya mohon maaf. Ya kalau lupa ya anggaplah ini mengingatkan kalau sudah pernah Pak ya. Jadi makna Islam secara bahasa al-Islamu al-inqiyad. Ini menurut kamus bahasa Arab. Jadi lisanul Arab, nah itu adalah nama kamusnya. Lisanul Arab, lisannya Arab. Ya, jadi ini kamus bahasa Arab. Ya. Jadi secara kamus bahasa Arab, al-Islamu itu sama dengan al-inqiyad. Nah, kita Ustaz artina ada. Ya. Tentu kalau ngertiin Islam kan pakai bahasa Arab ya, kamus Arab. Bisa nggak ngertiin Islam pakai kamus bahasa Inggris? Jaka sembung gitu Pak ya. Apa jaka sembung? Nah, ini kalau bahasa pondoknya Pak ya, kalau anak-anak santri lagi tasrifan. Jadi aslama yuslimu aslim, islaman fahuwa muslim. Ini sama dengan in koda yang kodu, in qad, in kiadan fahuwa munqad. Jadi ini satu padanan kata. Ini lagi ngejar bahasanya dulu, belum diartikan. Ya. Nah, baru artinya. Jadi Islam itu artinya adalah secara bahasa tunduk, pasrah, atau berserah diri. Ini adalah arti dari Islam secara bahasa. Ya.
Nah, mana dalil yang mendukung bahwa arti Islam secara bahasa itu adalah pasrah? Nah, ini dalilnya Pak ya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih. Ya. Nah, jadi man aslama, kita lihat terjemahannya. Tidak demikian, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya. Kita fokus ke arti Pak ya, ke arti kata Islam. Islam itu berasal dari kata aslama. Aslama itu secara arti kata yang merah itu menyerahkan diri sepenuhnya. Jadi ini ada dalil yang menguatkan bahwa Islam secara arti kata itu artinya adalah menyerahkan diri sepenuhnya, ya, seperti itu. Man aslama wajahahu lillah ay in qada li amrih wa khusul wajhu, nah, dan dikhususkan kepada wajah li'annahu asraful a'da'i fa ghairuhu aul. Yang disebut itu wajah, kenapa? Kalau wajah saja berserah diri, apalagi selain wajah. Ya, kalau wajah saja berserah diri, apalagi selain wajah. Coba kita lihat Pak, kalau lagi kita menyembah Allah Pak, bagian termulia dari tubuh manusia apa Pak? Kepala atau wajah? Kepala terlebih wajah. Tapi kalau lagi sujud sama Allah Pak, sebagai bentuk penghambaan diri kepada kita, posisi kepala di mana? Di bawah. Mohon maaf, wajah kita lebih rendah daripada lubang anus. Betul nggak Pak? Pada saat kita lagi nyembah Allah, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, wajah kita letakkan lebih rendah daripada pantat. Ya. Subhanallah Pak. Sujud itu Pak, berbisik ke bumi didengar oleh langit. Berbisik ke bumi didengar oleh langit. Ya. Dan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat sujud. Ya. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat sujud, karena pada saat sujud namanya juga orang bersujud. Yang kedua, bahkan bagian wajah, bagian tubuh yang mulia, yang paling mulia yaitu wajah itu dia simpan di bawah lubang pantat, lebih rendah daripada lubang pantat. Maka itu posisi paling dekat. Makanya Pak, suka ada orang yang menambahkan doa di sujud terakhir, karena itu memang doa yang makbul. Tapi kalau doa di dalam sholat Pak, tidak boleh doa pakai bahasa Indonesia, Jawa, sudah nggak boleh. Harus hanya doa yang ada di Al-Quran. Misalnya Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nah itu doa dalam Al-Quran. Nah itu bisa tuh dibaca di sujud terakhir. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman yang masuk ke dalam rumahku. Maksudnya itu adalah keluargaku. Ya, dan walil mu'minina wal mu'minat, dan mu'minin dan mu'minat. Atau misalnya Rabbi najini wa ahlini wa ahlini, ya. Rabbi najini wa ahli. Misalnya ada dalam Al-Qur'an, ya Allah selamatkanlah aku dan keluargaku. Rabbi najini wa ahli wa alhiqni bis-sholihin, dan golongkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sholih. Orang-orang sholih itu orang yang beramal dengan ikhlas dan amalnya sesuai dengan syariat Allah. Itu adalah sholih. Ya, sholih itu ada dua indikatornya. Satu, amalnya ikhlas karena Allah. Dua, amalnya sesuai dengan syariat Allah. Ya. Nah, subhanallah. Atau doa yang lain apa? Misalnya waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan aku termasuk para pewaris surga yang penuh kenikmatan. Itu doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena kalau dalam sholat tidak boleh membaca doa, tidak boleh membaca apapun
kecuali bacaan sholat atau bacaan yang ada di Al-Quran, dan itu pun di sujud terakhir. Kalau ngucapin ya Allah tolonglah hamba, batal sholat. Kenapa? Karena mengucapkan bahasa Indonesia ya, gitu. Jadi wajah itu Pak ya adalah bagian tubuh yang paling mulia. Orang Pak ya suka mencari obat paling mujarab untuk darah rendah apa Pak? Obat paling mujarab buat darah rendah. Daun singkong buat darah rendah ya. Oh apalagi itu kalau lagi lapar itu daun singkong, sambal, ikan, sate kambing, oh bisa baru. Padahal mau bilangnya ikan teri yang beda level emang. Sate kambing, ya, ditambah buah anggur dan lain-lain. Ada obat yang lebih mujarab daripada makanan dan minuman untuk orang darah rendah. Apa? Sujud. Ada lagi Pak. Yang paling mujarab adalah ludah. Obat paling mujarab untuk darah rendah, ludah. Bapak-bapak saya biar bapak-bapak loading dulu. Gimana caranya ludah bisa obat darah rendah? Nah, coba. Orang darah rendah Pak, wajahnya ludahin, langsung naik itu. Benar nggak Pak? Orang darah rendah, ludahin wajahnya, langsung naik itu tensinya itu. Ya, nggak itu bercanda Pak ya. Baik. Cukup barangkali ya? Udah hampir 10 atau gimana? Boleh gitu. Kita lanjut. Nah nanti maka kalau misalnya berlanjut dan misalnya berlanjutnya dengan saya nanti diingetin. Insya Allah Pak ini berkelanjutan, holistik, komprehensif sampai nanti ujungnya itu adalah bahwa semua ini insya Allah bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, untuk sementara itu yang bisa Al Fakir sampaikan menyesuaikan dengan waktu dan sebagaimana tadi disampaikan di awal ya kita tidak mungkin semua slide gitu ya karena ini rutin insya Allah bertahap. Untuk sementara Al Fakir kembalikan ke pengatur waktu penata acara. Oh, satu doa, masya Allah. Baik. Dilanjutin aja dulu Pak. Baik, ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin sholihati bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya zal jalali wal ikram ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala buyutana mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ashghil adh-dhalimina bil-dhalimina wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa hadil man qatala al-mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'dana wa a'da'adin wa kulla man itada muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallim ikhwanana fi sa'iril biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad alladhina yaqra'una al
القرآن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون صوم رمضان ويخرجون البيت الحرام ويجاهدون في سبيل الله ويحملون دعوة الإسلامية لاستئناف الحياة الإسلامية. اللهم إنا نسألك من لدنك سلطانا نصيرا التي تطبق شريعتك العظمى وتحمي دينك والأمة تعيذ بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر والطغيان والنفاق وأهله واجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك ومن القادة إلى سبيلك واجعلنا فيها كرامة الدنيا والآخرة وإنك على ما تشاء قدير واجعلنا من العاملين المخلصين لإقامتها بإذنك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup dengan lengkapi dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan pencerahan buat kita semua. Bapak sekalian, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ikuti ini menjadi sebuah nasihat bekal untuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa hadir kembali di malam Jumat minggu depan dan seterusnya bersama Ustaz Mas. Bapak sekalian, nanti kalau materi yang disampaikan ini mungkin ada yang lupa atau apa itu nanti bisa menyimak. Ada link YouTube-nya, Sadiwan. Nanti ada link YouTube-nya, nanti akan saya share di grup. Nanti bisa sama-sama kita simak kembali yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan biar nanti terus berlanjut tidak terputus gitu Bapak sekalian. Tiap malam kita bisa hadir setelah Yasin 3 tahlil kita lanjutkan materinya. Dan nanti ada tanya jawab, jadi bapak-bapak ada satu hal yang ditanyakan kepada Ustaz nanti tafadhol. Dan bapak sekalian mungkin ada sebagian sudah tahu, mungkin ada yang juga belum. Alhamdulillah Ustaz bersama sini juga punya Ruqyah Center Ustaz ya, Ruqyah Center, dan beliau juga memberikan pelatihan dan pengobatan secara syariah, sunnah Nabi. Baik Bapak-Bapak itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mohon nanti sebelum pulang ada jamuan, mudah-mudahan bisa sama-sama kita nikmati. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selesai kita penjamuan, sebelum bubar kita ada foto dulu Pak bersama. Jadi semakin erat nanti silaturahmi kita gitu. Jadi mohon maaf nanti setiap malam Jumat ya saya undang secara pribadi, mungkin secara umum di grup, mungkin juga secara pribadi bapak-bapak. Ya sekali lagi untuk mengingatkan kembali ya Pak. Boleh kita share lagi ke teman-teman lain lagi kita. Yang mau apa nih? Oh, sebentar. Padahal ya. Mengapa? Kalau bapak yang antar Pak Tommy ya ke rumah ya. Oke, tenang. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah ya. Jauh lebih baik.
terakhir itu Pak. Tahu Bapak ini kondisinya dapat gambaran ya? Karena gitu. Lalu Waktu yang bongkar itu Pak. Dari situ. ada berkas salah ya kan? Langsung akal ya tadi. Ya. Sampai karena kan itu iya kan Kemudian bersama-sama pasti yang bagi sekalian dari itu juga sampai kendaraan hidup seperti apa yang bersama kita dalam Assalamualaikum.